Oke deh. Tadi ada yang record bagian dari salah satu sekolah. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja kita sikat nih soal-soalnya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lihat, langsung aja kita menuju ke soalnya. Ini ada wacana untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya teman-teman. Kita perhatikan dulu nih wacana berikut. Oke, ini ada 5 orang siswa sedang mengikuti lomba jalan cepat pada sebuah lomba olahraga di sekolahnya. Peserta lomba tersebut adalah ada Afifah, Syifa, Nasyiwa, Intan, dan Glory. Jadi ada 5 peserta lomba ya teman-teman ya. Nah kalau ada soal kayak gini nih biasanya nih untuk ngurutin, memberikan urutan gitu ya. Nah setelah mencapai garis finish tidak ada seorang pun yang dinyatakan seri. Jadi semua ada peringkatnya dari 1 sampai 5. Nah ketentuannya sebagai berikut nih, kita lihat dulu nih, kita highlight dulu nih. Glory mencapai garis finish di antara Intan dan Afifah. Jadi kalau kita bikin polanya ya sebentar, si Glory ini saya singkat aja ya teman-teman ya. Glory ini di antara Intan dan Afifah ya. Tapi urutannya ini belum tahu nih Intan Afifah nih. Jadi intinya si Glory di antara mereka berdua. Jadi bisa kita bikin pola seperti ini. Ini Glory, wait. Kok mental ke atas dia? Ke bawah dia. Sebentar. Nah, bentar. Glory di antara Afifah dan Intan. Di antara Intan Afifah. Berarti ini Intan, ini Afifah, atau Glory di antara Afifah Intan. Nah, kedua pola ini masih memungkinkan ya, tapi kita belum bisa menentukan mana yang tepat gitu. Kita harus baca di clue berikutnya. Nah, clue berikutnya, Syifa mencapai garis finish pertama. Nah, enak nih, berarti urutan pertama udah ketahuan nih teman-teman ya. Urutan pertama, peringkat satunya itu udah pasti si Syifa. Jadi kita tinggal ngurutin nomor 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman ya. Gitu, 2, 3, 4, 5. Syifa nomor 1. Terus ketentuan atau clue berikutnya ya. Clue berikutnya, Nasyiwa masuk finish tepat sebelum Intan. Nasyiwa tepat sebelum Intan. Jadi sebelum Intan finish itu si Nasyiwa dulu. Berarti kemungkinannya udah deh. Kenapa emang ya pelan suaranya ya? Nasyiwa tepat sebelum Intan. Jadi kalau kita tuliskan polanya, ini bisa Nasyiwa bisa di sini, bisa di sini. Ya, bisa di sini. Nasyiwa sebelum Intan, gitu kan. Nah, terus salah nih teman-teman. Ya, kenapa? Kalau ini berarti Nasyiwanya ya sebelum Afifah, tapi pada ketentuan terakhir setelah Afifah. Berarti pola yang memungkinkan yang ini nih teman-teman, ya kan? Nah, berarti kita sudah punya pola yang tepat untuk peringkat 2 sampai peringkat 5. Yang benar apa? A, berarti ini Afifah dulu peringkat 2. Afifah ya. Terus Glory peringkat 3, Nasyiwa peringkat 4, dan terakhir itu Intan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja nih kita sikat nih soal nomor 1, 2, dan 3 dengan pola yang sudah kita susun seperti ini. Nomor 1, peserta yang mendapat predikat juara ketiga. Predikat juara ketiga yaitu si Glory ya teman-teman ya. Ini peringkat 3 yaitu Glory. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah yang E teman-teman, yang Glory ya. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih pakai pola yang sama ya teman-teman ya. Wait, saya scroll dulu. Nah, dalam lomba ini hanya peserta dengan predikat juara pertama, bentar, sini aja deh. Hanya peserta dengan predikat juara pertama ya dan pertama, kedua, dan ketiga yang dapat piagam.
Tapi kalau biasanya sih kalau lomba itu medali gitu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Pertama, kedua, ketiga dapat piagam nih. Nah, berarti siapakah di antara mereka yang tidak mendapat piagam? Nah, yang tidak mendapat piagam itu udah pasti peringkat 4 dan peringkat 5, yaitu jawabannya Nashwa dan Intan. Jadi nomor 2 jawabannya yang D ya teman-teman ya. Oke, bisa kita jawab nomor 1 dan 2 dengan pola yang sudah kita susun. Sekarang nomor 3. Dalam rekaman ulang ya, ditayangkan sehari kemudian ternyata terbukti Afifah dengan sengaja curang nih menginjak kaki Glory ya. Jadi ada terbukti Afifah dengan sengaja menginjak kaki Glory ya. Terus akibatnya Afifah didiskualifikasi ya. Jadi kesimpulannya yaitu Afifah didiskualifikasi di sini. Ya. Terus peserta yang finish setelah Afifah ya. Peserta yang finish setelah Afifah masing-masing mendapat kenaikan 1 peringkat. Berarti gampangnya itu Afifah kita eliminasi gitu ya. Langsung aja kita coret si Afifah gitu ya teman-teman ya. Kita eliminasi nih, ya kan. Terus di bawahnya peserta di bawahnya Afifah ya, yang finish setelah Afifah mendapat kenaikan 1 peringkat. Berarti Glory sekarang jadi peringkat 2, Nashwa jadi peringkat 3 dan Intan jadi peringkat ke-4. Ya, Glory kedua, Nashwa ketiga, Intan keempat. Nah, Afifah jadi peringkat terakhir deh kan didiskualifikasi gitu kan. Nah, pertanyaannya, maka yang menjadi urutan juara kedua ya, urutan juara kedua dan ketiga yang baru yang ditanya cuma peringkat 2 dan peringkat 3-nya nih teman-teman. Ya udah kita jawab aja nih. Peringkat 2 yang baru itu si Glory ya. Peringkat 2 yang baru itu Glory. Peringkat 3 yang baru itu si Nashwa. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 yaitu yang B nih teman-teman, Glory dan Nashwa. Gitu. Itu ya, masih lumayan agak mudah ya, agak mudah. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Kuncinya itu di yang warna kuning ini nih, di clue yang warna kuning. Glory mencapai garis finish di antara Intan dan Afifah gitu ya. Dan di clue yang warna hijau. Tepat sebelum Intan namun setelah Afifah. Nah, itu dia. Ya, baru kita bisa bikin urutannya dan kita bisa menjawab 3 soal yang ada. Gitu ya teman-teman ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan di kolom chat atau open voice juga boleh ya. Silakan kalau ada yang masih bingung dengan soal nomor 1, 2 dan 3. Masih gampang ya? Kalau nggak ada langsung aja kita lanjut ke soal nomor berikutnya nih teman-teman. Oke, ini ada teks untuk menjawab soal nomor 6, 7, 4, 5, dan 6. Aduh, kok kurang fokus. Bentar, saya minum dulu deh. Kayak kurang fokus nih. Oke, untuk menjawab soal nomor 4 sampai 6 ini ada wacananya ya teman-teman ya. Nah, kita bikin pola lagi di sini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam sebuah wacana tersebut. Gitu. Oke, kita lihat. Sebuah salon kecantikan membuat jadwal perawatan manicure dan pedicure untuk 5 pelanggannya, yaitu ada Dianda, Novita, Latifah, Fadila, dan Alia. Jadwal perawatan tersebut adalah mengikuti waktu sebagai berikut. Jadi langsung aja deh kita tulis ini jadwal-jadwal perawatannya, yaitu dari jam 12.00 ya. Di sini aja nih masih muat nih. Jam 12.00, sebentar, kayaknya terlalu ke bawah. 12.00, terus 12.30, 13.00, 13.30, terakhir jam 14.00.
Oke, ini ada 5 jadwal mani-pedi ya untuk 5 orang gitu ya. Sementara Rifka ya, Rifka yang berada pada waiting list ya pada hari itu dia baru bisa masuk nih nanti setelah ada yang cancel gitu ya. Seperti clue yang nomor 1. Ya, jadi dia kan waiting list ya. Jadi 5 orang dulu nih, ketika nanti ada yang cancel, ada yang membatalkan ya. Rifka hanya dapat melakukan perawatan jika ada pelanggan yang membatalkan jadwalnya. Jadi si Rifka itu nggak bisa masuk nih sebelum ada yang cancel. Terus pada poin nomor 2, Bianda tidak dijadwalkan ya. Bianda tidak dijadwalkan di pukul 12.30 dan 13.30. Gitu ya. Bianda nih nggak mungkin di 12.30 dan 13.30. Langsung kita lihat nomor berikutnya deh. Latifah dijadwalkan pukul 14.00. Jadi udah pasti nih teman-teman, Latifah di 14.00. Kok malah ditulis 14.00? Sorry. Harusnya tulis namanya ya teman-teman ya. Wait. Ini si Latifah. Pakai ini aja deh, inisial aja deh biar nanti coret-coretannya nggak terlalu banyak ya. Jadwal Alia itu langsung setelah Fadila. Jadi urutannya si Alia itu setelah Fadila atau Fadila dulu baru bisa si Alia. Gitu ya. Jadi Fadila nggak mungkin nih 13.30. Kenapa? Karena setelah Fadila harus Alia. Ya, langsung kita masukkan deh kemungkinan ya. Karena Bianda nggak mungkin 12.30 sama 13.30, berarti Bianda bisa di 12 ya. Di sini bisa Bianda. Gitu. Ya, Bianda bisa di sini. Terus Fadila bisa di 12.30 nggak? Bisa. Ya, Fadila bisa di sini bisa Alia. Karena kan Fadila dengan Alia harus setelah gitu ya, harus berurutan. Fadila dulu baru si Alia gitu ya. Terus berarti sisanya yang 13.30 siapa? Berarti Novita di 13.30. Sorry. Gitu ya. Novita di 13.30. Terus kira-kira ada pola lainnya enggak nih yang bisa disusun? Masih ada teman-teman ya. Masih ada nih pola lain yang bisa kita susun ya. Jadi ini pola pertama, Bianda, Fadila, Afifah, Novita, dan Latifah ya. Kira-kira kalau ada pola lainnya, ya, Fadila bisa nggak di 12.00? Masih bisa. Fadila di 12.00 gitu ya, bisa. Terus 12.30 ya, itu ada si Alia. Karena harus barengan gitu ya. Bianda boleh nggak 13.00? Boleh. Ya, karena yang nggak boleh Bianda cuma di 12.30 sama 13.30 ya. Terus Latifah ini udah pasti di 14.00, Novita masih di sini ya. Masih di 13.30 yang memungkinkan. Terus kira-kira ada pola lain yang bisa disusun nggak? Masih ada lagi nih teman-teman. Pola lain yang masih bisa disusun gitu ya. Kalau 12.00 di sini saya bikin Bianda lagi ya. Karena Bianda kan kemungkinan cuma di 12.00, 13.00 gitu ya. Bianda di sini, terus di sini saya bikin Novita, ini masih memungkinkan ya. Fadila dan Alianya di sini, baru terakhir Latifah. Jadi ada 3 pola nih yang bisa kita susun. Oke, langsung aja nih kita lihat soalnya ya teman-teman ya. Jika Alia tidak datang, ya Alia cancel nih, maka Alia kan nanti diganti Rifka ya teman-teman ya. Jadwal perawatan yang mungkin untuk Rifka, berarti udah tinggal kita masukkan aja jadwal si Alia itu diganti jadwal Rifka gitu ya. Berarti kemungkinan di 13.00 ini Rifka, karena kan Alia cancel ya, diganti Rifka, ini diganti Rifka, ini diganti Rifka. Jadi kemungkinan si Rifka bisa masuk itu ada di jam bentar saya ganti tinta dulu. 13.00 13.00 ya bener ya, jam 1 siang, jam 12.30 sama jam 13.30 gitu loh. Ya, itu dia yang memungkinkan si Rifka.
Jadi jawabannya yang mana nih? Ya, 12 kan nggak mungkin ya. 12 nggak mungkin, kenapa? Karena kan Alia itu nggak mungkin pertama nih. Karena Alia harus setelah si Fadila. Jadi Alia udah pasti antara jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat. Jadi 12.3. Jam 12 salah. Ya. Ini kita eliminasi yang ada jam 12-nya. Gitu ya. Dan yang C juga salah ya, jam 12 salah. Karena nggak mungkin jam pertama si Alia. Dan jam terakhir pun nggak bisa, karena jam terakhir itu si Latifa. Ya. Jadi yang memungkinkan jawabannya itu yang D. 13.00 sama 13.30. Tapi kalau mau pakai cara cepatnya, ya, tetap sebenarnya sih harus nyusun pola ya. Tapi kan kalau nyusun pola ini kan lumayan text time gitu ya. Nah, untuk mensiasati ketersediaan waktu yang ada gitu kan, bisa pakai cara cepat. Tadi Alia itu dengan melihat poin nomor poin nomor 4 ya, dan poin nomor 3, kita udah bisa menyimpulkan bahwa Alia nggak mungkin jam pertama ya, karena kan Alia setelah Fadila. Jadi urutannya udah pasti begini nih. Ya, artinya nggak mungkin nih si Alia pertama gitu. Dan nggak mungkin juga si Alia ditaruh di jam terakhir, karena jam terakhir itu udah pasti si Latifah. Gitu ya. Ya udah, coret aja jam pertama sama jam terakhir, dapat jawabannya D. Itu cuma beberapa ya, 30 detik, 40 detik selesai gitu ya. Tapi harus cermat juga ya, kita harus cermat melihat clue yang ada gitu. Ya. Oke, lanjut, kita nomor 5. Jadwal yang tidak mungkin didatangi Fadila. Nah, yang nggak mungkin didatangi Fadila. Yang udah pasti tadi jam 14 kan nggak mungkin ya. Kenapa? Ya jelas tadi jam 14.00 itu kan si Latifa. Itu ya teman-teman ya. Terus berarti yang nggak mungkin lagi nih didatangi Fadila itu jam berapa? Ya, ini nggak ada Fadila, berarti ini nggak mungkin. Sorry. Pertanyaannya nggak mungkin ya. Sorry. Berarti ini saya salah nih. Oke, berarti kemungkinan ini dong gitu kan. Kemungkinan jam 14 maksudnya gitu ya. Yang tidak mungkin, saya salah baca. Tidak mungkin didatangi oleh Fadila. Berarti jam 14.00 nih nggak mungkin ada Fadila. Terus jam pertama masih bisa ya. Jam ketiga masih bisa. Yang nggak mungkin lagi jam berapa? 13.30. 13.30 ini nggak mungkin Fadila nih teman-teman. Kenapa? Karena habis Fadila, ingat, habis Fadila udah pasti harus Alia. Nggak mungkin Fadila jam keempat atau jam 13.30 karena setelah Fadila harus Alia. Sedangkan di jam terakhir sudah di booking nih sama Latifa semuanya nih. Ya kan? Jadi jam 13.30 sama jam 14.00. Jadi jawabannya yaitu nomor 5 yang D nih teman-teman. Gitu ya. Nggak mungkin nih jam keempat dan jam kelima, karena kalau Fadila jam keempat si Alia nggak bisa masuk waktunya gitu kan. Nah kalau jam keempat ya nggak mungkin lagi karena jam keempat sudah di booking oleh si Latifah. Gitu ya kan. Oke, sekarang kita jawab nomor 6. Nomor 6 ini kita udah punya pola-pola di atas tadi ya, tinggal kita masukkan nih di jawaban nomor 6. Jika Novita nggak datang, maka urutan pelanggan yang mungkin ya. Novita kan nggak datang, berarti Novitanya kita ganti dengan Rifka gitu ya. Berarti urutannya ini bisa ganti Novita nggak datang, kita ganti Rifka. Novita nggak datang, kita ganti Rifka di sini, atau yang ini. Novita nggak datang, kita ganti Rifka. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya bisa yang mana nih ya? Nah, Latifa peringkat terakhir, jam terakhir semua, betul ya. Terus yang A ini kan udah pasti salah ya teman-teman ya. Yang A salah, kenapa? Bianda kan nggak mungkin jam 13.30 tadi kan. Ini salahnya di sini. Gitu. Terus yang B ini jawabannya ya. Bianda, Rifka tadi berarti Novita di urutan keduanya, Fadila, Alia, Latifa, ini semua memungkinkan. Yang C kenapa salah nih teman-teman? Yang C kenapa salah? Karena Bianda lagi nih di jam 13.30 gitu ya. Terus yang D kenapa salah? Bianda di 12.30. Ini nggak mungkin, nggak boleh gitu kan.
Terus yang E, ya, Alia setelah Fadila. Ini ketuker ya, kembali. Jadi salah yang E. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B gitu. Ini masih lumayan agak mudah juga gitu ya. Agak mudah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Wah, udah lumayan banyak nih usernya, viewers yo. Ada 54. Bentar, ini kok muka saya gelap banget ya? Gak apa-apa lah. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita langsung gasken nih ke soal nomor 7 sampai 9. Nah, ini lumayan nih nomor 7. Oh, ada yang nanya nih. Kak, nomor 5 tolong jelasin lagi kenapa nggak bisa jam pertama. Yang mana nih? Oh, nomor 5. Fadilah bisa jam pertama, yang nggak mungkin itu ya, yang nggak mungkin Fadilah itu di jam keempat dan jam kelima. Nih, jam keempat dan jam kelima, sorry, ini saya bikin urutan dulu deh. Ini jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Kalau jam pertama masih bisa Fadila, ya, yang nggak mungkin jam keempat sama jam kelima. Kenapa? Ingat, ada si Alia yang harus kita masukkan setelah adanya Fadila. Sedangkan jam keempat itu udah pasti Laila lagi. Si Latifah, Laila mah soal berikutnya ya. Ntar. Si Latifah jam kelima. Jadi kalau kita masukkan Fadila di jam keempat, si Alia bingung nih mau masuk di mana, nggak bisa jadinya jam keempat. Dan kenapa nggak mungkin jam kelima? Ya udah jelas, jam kelima udah di booking sama Latifah nih. Udah nggak bisa diganggu gugat jam kelima, jam 14. Kalau jam pertama, jam kedua, jam ketiga, Fadilah masih bisa. Ada F semua nih kan, di jam pertama ada F nih Fadilah, jam kedua ada Fadilah juga, jam ketiga ada juga Fadilah. Gitu. Gimana? Aman? Aulia, yoi. Jadi yang nggak bisa jam keempat, jam kelima ya. Nah, jam keempat tuh jam berapa? 13.30 dan 14.00. Sama-sama, Aulia. Oke, ada lagi? Boleh, Bang? Kalau masih ada pertanyaan, yoi. Mumpung masih ada abangnya nih ya kan. Nah, oke, kalau nggak ada langsung aja kita gas ke nomor 7, 8, dan 9 ya kan. Nah, ini ada turnamen lagi nih. Wah, emang soal-soal kognitif ini banyak banget untuk membuat urutan gitu ya, membuat urutan peringkat, juara gitu kan, itu yang soal-soal memungkinkan. Jadi saran saya kalian sudah banyak riset soal-soal tentang seperti itulah. Ya, banyak udah sekarang berterbaran itu ya. Soal-soal potensi kognitif gitu kan, tinggal dicoba-coba gitu ya, karena untuk upgrading skill kita menjawab soal kognitif itu harus banyak mencoba gitu ya. Kenapa? Nggak ada yang bisa kita apalin di sini gitu kan, nggak ada teori yang bisa kita apalin nih di kognitif gitu. Jadi bener-bener kayak ya udah kita menyusun pola, cermat dalam melihat keterangan-keterangan atau clue gitu kan. Nah, itu dia. Jadi harus sering-sering dilatih. Jadi kalau sekarang satu nomor masih 2 menit, 3 menit, it's okay sih. Tapi nanti lama-lama pasti bisa semakin lebih cepat. Oke, kita lanjut deh. Untuk soal nomor 7 sampai nomor 9 kita perhatikan wacana berikut nih, ya kan. Ini ada wacana beberapa orang ya, Martin, Laila, Ilyasa, ya. Martin, Laila, Ilyasa, dan Jidan berkompetisi dalam sebuah final turnamen Mobile Legends. Waduh, ini anak MOBA ya kan. Nah, e-sport. Setiap pemain bertemu satu kali. Jadi ada 3 pertandingan ya teman-teman ya kan? Kan ada 4 nih peserta, ya kan? Terus mereka bertanding satu kali setiap kali pertandingan, dalam turnamen itu ya satu orang ketemu satu orang gitu kan. Jadi dalam 4 orang itu dapat jatah pertandingan 3 kali, gampangnya gitu ya. Nah, dalam setiap pertandingan pemain yang menang, seri, dan kalah berturut-turut mendapat nilai 2. Jadi kalau menang poinnya 2 nih, kalau seri poinnya 1, dan 0 kalau dia kalah. Itu ya teman-teman ya. Data hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini harus kita highlight dulu. Yang pertama, Martin menang 2 kali.
ya. Si Martin menang 2 kali. Terus berikutnya ya, Laila seri 2 kali. Ya, berikutnya Ilyasa kalah 2 kali. Dan terakhir Jidan nggak pernah seri gitu ya, bentar-bentar. Jidan tidak pernah seri. Oke deh, sekarang kita bikin urutannya, kita coba susun ya. Sekarang kita coba susun dulu ya teman-teman ya. Saya pakai inisial lagi ya biar nggak terlalu banyak tulisan. Ada Martin, ya, Laila, terus ada Ilyasa dan ada Jidan. Nah, ini kayak pelatih bola ya Jidannya. Oh, itu pakai Z ya. Oke, sekarang bentar. Ini terlalu tinggi nih. Kayak cita-cita. Oke. Martin, Laila, Ilyasa dan Jidan. Oke, sekarang menang, seri dan kalah beserta ini poin gitu ya. Oke. Kata di ketentuannya ya Martin, kita fokus di yang warna kuning berarti ya. Martin menangnya 2 kali nih teman-teman. Martin menang 2 kali ya. Martin menangnya 2 kali. Berarti kemungkinannya ya kita selalu susun berdasarkan kemungkinan. Kemungkinannya seri sekali kalahnya 0 ya, atau dia menang 2 kali serinya 0 kalahnya 1. Ini kemungkinan untuk si Martin. Berarti poinnya ya, kalau dia menang 2 kali seri sekali poin maksimal dia punya 5. Kalau yang bawah, kalau dia kalah ya, menang 2 kali, kalah sekali, dia punya poin 4. Ini si Martin. Oke, saya ganti warna biar nggak terlalu bingung nanti. Untuk Laila, kita lihat yang biru. Ya, kita lihat yang biru. Laila seri 2 kali. Laila seri 2 kali. Ya. Kemungkinannya dia menang sekali, atau kalahnya 0 gitu ya, atau dia nggak pernah menang seri 2 kali kalahnya 1. Itu kemungkinan si Laila gitu ya. Berarti poin yang bisa Laila kumpulkan, kalau dia menang sekali serinya 2 kali dia punya poin 4 gitu ya. Kalau dia nggak pernah menang seri 2 kali kalah sekali, dia punya poinnya 2 gitu ya. Terus Ilyasa kita fokus ke yang warna hijau ya. Bentar, saya ganti warna lagi. Kita fokus yang warna hijau. Ilyasa kalah 2 kali, kalahnya 2 kali dia guys. Ya, jadi kemungkinannya wait. Nih. Kita hapus dulu yang ini. Kemungkinannya dia menang sekali, serinya 0 kalah 2, atau nggak pernah menang serinya 1 kalahnya 2 gitu ya. Kalau seperti ini berarti poinnya si Ilyasa maksimal dia punya poin 2 atau dia punya poin 1 gitu. Sekarang terakhir Jidan ya, si Jidan dia nggak pernah seri, jadi kemungkinan serinya 0 ya. Bisa dia 2 kali menang kalahnya sekali, atau sekali menang kalahnya 2 kali gitu ya. Kalau 2 kali menang dia punya poinnya 4, kalau sekali menang dia punya poinnya 2 gitu. Nah, ini kemungkinan yang sudah kita susun ya teman-teman ya. Berarti kita bikin peringkat sekarang ya kan, kita bikin peringkat dari poin-poin yang sudah ada di situ ya. Berarti peringkat satu itu udah pasti si Martin. Dengan poin maksimal dia bisa kumpulkan 5 gitu ya. Peringkat 2, nah peringkat 2-nya bisa 2 orang nih. Peringkat 2 dan peringkat 3 dia bisa kemungkinan punya poin yang sama, yaitu Laila dia punya poin 4 sama Jidan dia punya poin 4. Jadi bisa Laila Jidan atau Jidan Laila. Gitu ya. Peringkat 4, peringkat terakhir ya, ini udah pasti si Ilyasa. Gitu ya. Karena dia kan nggak pernah menang nih, kalahnya 2, bukan nggak pernah menang si Ilyasa ya. Kalahnya 2
gitu kan. Berarti dia punya kemungkinan poinnya itu maksimal cuma 2, teman-teman. Gitu kan. Maksimal banget tuh dia punya poin 2. Atau dia bahkan kalau dia nggak pernah menang, seringnya sekali, kalahnya 2 kali, dia cuma punya poin 1. Jadi peringkat yang bisa kita susun sebagai berikut. Ini dia peringkatnya. Podium yang udah jadi nih, ya kan. Nah, berarti ini bisa untuk menjawab soal nomor 7 ya. Kemungkinan besar banget nih, kemungkinan. Artinya apa? Ya, masih punya 2 kemungkinan di sini kan, bisa Martin, Laila, Jidan, Ilyasa atau Martin, Jidan, Laila, Ilyasa. Namanya juga kan kemungkinan gitu ya. Dari urutan pemain yang memperoleh nilai tertinggi sampai terendah. Tertinggi kemungkinan Martin kan punya poin 5 ya teman-teman ya. Berarti nomor 1 udah pasti Martin. Ya. Yang bukan Martin peringkat 1 langsung kita eliminasi. Gitu. Ya. Terus Martin, Laila, Ilyasa. Nah, Ilyasa ini udah pasti peringkat terakhir kemungkinannya. Ya, kemungkinan peringkat terakhir, berarti sini Jidan ini salah. Ya. Nah, ini memang udah salah yang B ya. Yang C, Martin, Laila, Jidan, Ilyasa. Nah, ini memungkinkan nih. Coba kita lihat, kita cek lagi nih yang E. Martin, Ilyasa. Ilyasa nggak mungkin peringkat 2. Itu. Jadi kemungkinan jawaban soal nomor 7 adalah yang C. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat nomor 8. Jika Laila kalah melawan Jidan, ya, Laila kalah nih teman-teman melawan Jidan, maka ya Laila kalah melawan Jidan, berarti peringkat yang memungkinkan ini yang ini. Jadi urutannya Martin, Jidan, Laila, Ilyasa dengan poin berarti Martin ini masih punya potensi poin 5 ya. Jidan karena dia menang ya, karena dia menang dia bisa 4-2, dia 4 biasanya ya, pasti ya, karena menangnya 2 kali. Bisa lawan Ilyasa dan Laila berarti ya. Dan dia kalah sama si Martin gitu. 4. Terus Laila tinggal punya poin 2 berarti. Kenapa? Karena kan dia 2 kali seri. 2 kali seri 1 kali kalah. Berarti poinnya 2 Laila. Ilyasa bisa poin 2, bisa poin 1 kemungkinannya. Ini 5 atau 4. Gitu. Nah, jika Laila kalah melawan Jidan, maka Laila dan Ilyasa memiliki nilai akhir yang sama. Nah, ini 2 nih Kak. Laila 2 nih. Ilyasa 2. Tapi kan Ilyasa juga bisa 1 ya teman-teman ya. Ilyasa juga bisa 1. Jadi belum bisa kita pastikan yang A. Gitu ya. Terus yang B, Martin juara kedua. Martin nggak mungkin juara kedua. Martin udah pasti juara pertama gitu kan. Ini salah. Ini juga salah. Laila juara kedua, orang dia kalah kan, kalau dia kalah dia kelempar nih ke peringkat 3 gitu kan. Ilyasa juara kedua nggak mungkin karena Ilyasa udah pasti peringkat terakhir. Jidan juara kedua. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Jadi ada gocekan di A nih. Ya, tapi Ilyasa ingat dia punya 2 kemungkinan poin, bisa 2, bisa 1. Jadi belum fix bahwa Laila dan Ilyasa punya nilai yang sama. Gitu ya, belum pasti. Yang udah pasti si Jidan jadi juara kedua gitu. Oke. Nah, nomor 9 sekarang kita lihat. Berdasarkan hasil turnamen, pernyataan yang benar. Laila seri melawan Jidan. Kita lihat, Jidan itu nggak pernah seri, teman-teman. Jadi udah pasti salah. Karena pada ketentuan, Jidan tidak pernah seri. Gitu ya. Laila dan Jidan mendapat nilai yang berbeda. Nah, ini bisa nih. Ya, yang C, Martin selalu menang. Salah. Ya, kenapa? Karena Martin cuma 2 kali menang. Ya kan? Di ketentuannya, di clue-nya Martin 2 kali menang. 1 kalinya bisa seri, 1 kalinya bisa kalah. Ilyasa selalu kalah. Salah juga, karena Ilyasa 2 kali kalah. Nilai Martin 3 kali lebih banyak daripada nilai Ilyasa. Ini salah juga. Nilai Martin maksimal dia punya nilai 5 ya. Ilyasa maksimalnya kan dia punya nilai 2. 2 kali 3 kan 6. Berarti bukan 3 kali lipat ya. Atau kalau Ilyasa nilainya 1, 3 kali lipat kan cuma 3. Nggak ada Martin punya nilai 3. Jadi salah. Jadi yang tepat Laila dan Jidan mendapat nilai yang berbeda. Gitu. Nah, ini ada yang nanya nih.
Menurut saya Ilyasa pasti seri 1K karena Laila seri melawan 2 orang. Nah, bisa kita pakai pola yang seperti itu ya. Pasti seri. Berarti poinnya 1 gitu kan. Nah, ini. Jadi kan seperti itu urutannya ya. Karena kan si Laila kan seri 2 kali, ya kan? Berarti dia seri nih lawan si Ilyasa dan si Martin gitu. Tapi dia kalah lawan Jidan gitu kan. Jadi poinnya 2 kali seri, 1 kali kalah. Seperti itu. Jadi itu dia jawaban soal nomor 7, 8, dan 9. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Boleh? Bisa ya? Tapi kemarin banyak yang dapat nilainya tinggi-tinggi ya. Berarti kemudahan soalnya. Iya loh, bahkan ada beberapa yang dapat nilai 1000 ya. Tapi bukan berarti yang dapat nilainya kecil jadi aduh kok gua kecil gitu ya, nggak apa-apa. Widih Sultan mantap. Udah Sultan dapat 1000 ya kan, wah emang beneran Sultan ini ya kan. Aduh. It's okay, nggak apa-apa. Yang masih dapat nilai-nilai 300, ya nggak apa-apa ya. Namanya juga kan latihan ya kan. Terus dilatih, lama-lama nanti bisa meningkat udah pasti. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia 789. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung gasken lagi nih ke soal seru lainnya nih nomor berikutnya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 10 nih. Nah, ini menentukan urutan ya, menentukan urutan lagi. Kita bikin lagi polanya. Nggak bisa memang Atlas. Ya, bolehnya ke chat saya doang. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau chat Evrion, mau chat siapa sih? Ya, oke lanjut dulu deh, lanjut dulu. Jadi, oh iya, jadi kalian nggak bisa baca chat-chat dari teman-teman berarti ya? Kakak jadi kayak orang gila ngobrol sendiri. Enggak, tadi ada yang ngechat masuk ke saya gitu loh. Jadi saya bahas, kayak saya bales gitu ya dengan membahas gitu. Iya sedih banget. Iya enggak. Emang kalian mau ngechat siapa gitu loh. Bentar ini kayak muka gue kok kayak gelap banget. Coba boleh dinyalain nggak lampunya? Pencet deh. Coba. Tolong ya. Biar agak kelihatan gitu glowing. Oke, kita lanjut deh nih teman-teman. Soal pencet, ada pencetan situ nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, kita menentukan urutan lagi. Nah, kalau gini kan muka saya jadi kelihatan gitu kan. Nah. Kayak tadi tuh saya lupa nyalain lampu ring light-nya ya, ring light. Jadi kalau kayak gini kan jadi jeleknya kelihatan ya. Untuk ini kesempatan dalam kesempitan Kak, nggak bisa dipakai untuk ngechat dia. Ya Allah sedih banget lu. Masa lu ngechat cuma di Zoom doang beraninya? Ya kan? Aduh, jangan dong ya. Ingat fokus kita apa? Fokus kita meningkatkan nilai potensi kognitif, bukan yang lain-lain nih teman-teman nih ya. Jadi mohon maaf nih digaris bawahi dulu ya. Mohon maaf nih ya. Jadi fokus dulu, fokus ya. Nanti masalah-masalah begitu-begitu mah itu nanti aja lah ya. Kalau nanti dapat butuh support system, nanti saya yang support Sultan, tenang aja ya. Kebetulan role saya support loh, jadi saya bisa menyupport kalian ya. Biar Oke lanjut dulu, fokus. Goals kita apa ya? Goals kita nilai kognitifnya di atas 800 goalsnya ya. Jadi masalah tentang doi, ina itu nanti dulu ya, simpen dulu ya teman-teman ya. Langsung kita gaskan nih nomor 10. Oke. Nih ada Raisa. Waduh kalau dengar nama Raisa saya jadi ngerasa mirip Hamis Daud gitu kan. Oh enggak ya. Raisa menentukan skala prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Nah, Raisa nih ya kan. Dia ingin tentram. Bentar. Bentar kok pulpen saya hilang nih. Wait. Ah, berarti tadi kecabut. Oke, tadi hilang pulpen saya, nggak ada pointernya. Nah, ini ketentuannya nih. Raisa ingin tentram sebelum menikah. Ya.
ingin tentram sebelum menikah. Langsung aja nih, saya tulis ini ya. Jadi sebelum menikah, si Raisa udah harus tentram dulu. Ya, tentram sebelum menikah. Tentram sebelum menikah. Nah, kalau gini bisa ya urutannya ya. Jadi tentram dulu, baru dia menikah. Lanjut ke clue yang berikutnya. Lalu melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Jadi setelah punya jabatan, baru dia melanjutkan pendidikan. Gitu. Langsung aja kita tulisin di sini. Pendidikan, baru sorry, pendidikannya setelah punya jabatan ya. Sorry. Ini belum saya susun menjadi pola ya. Ini poin nomor 1, ini poin nomor 2, jabatan dulu. Setelah punya jabatan, baru dia melanjutkan pendidikan, teman-teman. Ya, bentar, ini kayaknya harus saya ini deh. Nggak bisa ya, bentar. Ini kayaknya kurang. Nah, space-nya biar lebih lega gitu ya. Wih, itu ada yang ngintip-ngintip, siapa itu? Lanjut dulu. Ya, pendidikan setelah punya jabatan, lalu menikah, ya, menikah sebelum belum berubah dia warnanya. Bentar, kalau nggak beda nanti kalian bingung membedakannya. Menikah sebelum punya jabatan. Nah, berarti sudah bisa kita susun sedikit nih, ya kan? Bentar, saya bantu menyusunnya. Berarti menikah sebelum punya jabatan. Jadi nikah dulu nih sebelum si Raisa ini punya jabatan. Jadi yang kemungkinan yang bisa kita susun tentram, ya, tentram, menikah. Ini urutannya ya. Terus punya jabatan, baru dia meneruskan pendidikan. Nah, ini kemungkinannya ya. Terus kita lihat clue berikutnya. Ini udah ada warna kuning, warna ini yang belum. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Jadi punya pekerjaan dulu nih, baru menikah. Jadi pekerjaan bisa kita taruh di sini. Kerja gitu ya, kerja. Atau bisa juga kita selipkan di sini. Masih mungkin dong, ya kan? Masih mungkin dong. Terus setelah punya jabatan, clue berikutnya lebih banyak banget nih clue-nya nih. Setelah dia punya jabatan, pakai warna apa ya? Ini deh. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Berarti sukses setelah dia punya jabatan. Bisa saya taruh sini, ya. Bisa juga saya selipkan di sini. Gitu. Inilah pola-pola yang bisa kita susun. Nah, soalnya begini guys. Soalnya pakai warna ini aja deh. Jika saat ini Raisa telah punya jabatan, maka keinginan Raisa yang telah tercapai. Berarti langsung aja kita lingkarin nih kondisinya ya teman-teman ya. Kondisinya si Raisa udah punya jabatan. Berarti yang telah tercapai yang berada di sekitar sini. Gitu. Apa aja itu? Ada kerja, tentram, dan menikah. Ya udah, langsung aja kita pilih. Ya, sukses belum? Kan sukses setelah punya jabatan. Sebelum punya jabatan dia belum sukses nih guys. Jadi belum. Tentram punya kerja, melanjutkan pendidikan. Pendidikan juga setelah dia punya jabatan, gitu kan? Punya pekerjaan, menikah, sukses. Suksesnya yang salah, gitu kan? Tentram punya pekerjaan dan menikah. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Gampang ya? Gampang. Tapi saya maunya nikah dulu Kak, baru kerja. Bodoh amat Sultan. Lu mau ngasih anak lu ntar makan apa? Itu anak orang juga kan. Aduh, gimana ya? Ini Sultan rada-rada aduh. Udah ngomongin nikah ya. Ini cuma soal guys, ini bukan sebagai pedoman, bukan. Ini cuma soal aja kan. Ya kerja dulu nih, ya kan? Lah kok jadi ceramah, udah nggak usah melenceng jauh-jauh ya teman-teman ya. Jadi kerja dulu, terus kalau udah kerja nih, wah tentram rasanya gitu kan. Udah tentram baru lu boleh nikah.
gitu ya. Bukan karena aduh sekolah susah banyak tugas gue pengen nikah aja. Mohon maaf, emang nikah nggak banyak persoalan hidup gitu ya, lebih banyak lagi gitu loh. Jadi jangan ya. Jadi nih sesuai kayak Raisa nih, makanya si Raisa kan jadi penyanyi sukses ya kan. Kenapa? Karena ini dia pedomannya nih. Wih, mantap. Ya, ini Raisa nih, dia punya kerja dulu, udah kerja jadi penyanyi sukses ya kan. Dia merasa tentram ya kan. Baru dia nikah nih sama Hamis Daud gitu kan. Bukan, salah, mohon maaf. Ya kan? Setelah menikah 11 maksudnya. Nah, ini kenapa tadi stop. Oke, kita lanjut. Nomor 11 ada si Aulia ya kan. Nah, tadi Aulia yang bertanya ya. Kalau nggak salah tadi ada Aulia menanya tuh di chat saya gitu kan. Aulia, ini ada ketentuan. Ini langsung ketentuan dia, langsung aja kita highlight ya kan. Aulia melakukan jogging, dia suka jogging ini olahraga bengets nih kan. Aulia, bentar. Aulia melakukan jogging di Istora, ya, jogging di Istora Senayan setiap pukul 16.00, ya. Terus kita lihat lagi si Anissa olahraga setiap sore di Senayan bersama orang-orang yang melakukan jogging, gitu ya. Terus clue berikutnya, Fahri berolahraga jogging, berolahraga. Oh, ini harusnya digabung nih Kak. Nggak boleh nih berolahraga dipisah, ya kan? Nah, ada miss sedikit ya nggak apa-apa ya. Di sore hari, tepat setelah mengantarkan teman-temannya olahraga di Senayan. Oke. Berikutnya ada si Hafiz. Ya, Hafiz kantornya di dekat Istora Senayan. Gemar olahraga jogging setelah pulang kantor beberapa jam sebelum senja. Sambil minum kopi ya kan, lebih asik. Bukan aku Kak. Oh, ada Hafiz di sini langsung nyaut. Boleh nanti Kia ya, nanti mungkin di-share juga hasil recordingnya. Nah, sekarang pertanyaannya kita harus simak pelan-pelan. Dari pernyataan di atas, manakah simpulan? Kalau kita ngomongin simpulan nih guys ya, itu udah harus fakta yang terdapat di dalam sebuah wacana nih teman-teman. Ya, langsung aja nih kita susun fakta-fakta yang ada di wacana. Yang pertama dari si Aulia dulu nih. Aulia, faktanya apa aja dia? Aulia, yang pertama dia jogging olahraganya. Jogging. Di mana? Di Senayan. Setiap pukul 16, sudah ada jadwalnya, jam 16.00, ya kan? Sekarang kita susun fakta yang terdapat pada Anissa. Ya. Anissa, ini udah pasti cewek ya kan? Ya iyalah Kak, namanya juga Anissa. Nah, Anissa olahraganya setiap sore. Waktu di sini ya, waktu di pojok ya. Oke, sore dia olahraga. Di Senayan, lokasinya di Senayan. Ya, dengan orang-orang yang melakukan jogging. Olahraganya apa? Nggak tahu. Ya, bukan jogging si Anissa, nggak ada keterangan si Anissa jogging. Ya, keterangannya cuma dia olahraga di setiap sore di Senayan bareng orang-orang yang jogging. Dia bisa jadi treadmill, nggak ada treadmill di Senayan ya. Bisa jadi dia sprint, lari gitu kan. Bisa jadi dia push up, bisa jadi dia yoga gitu kan. Pokoknya dia bukan jogging karena nggak ada keterangan si Anissa jogging. Yang jogging siapa? Orang-orang yang ada di Senayan yang jogging, orang-orang yang melakukan olahraga jogging, bukan si Anissanya. Oke, hati-hati tuh. Mungkin ada yang kegocek di situ ya teman-teman ya. Ayo ngaku, siapa nih yang kegocek di situ nih?
Oke, lanjut. Sekarang kita susun si siapa nih? Fahri. Oke. Nah, langsung ada pengakuan dosa kan? Saya enggak. Weh, mantap. Fahri. Kita susun si Fahri nih. Fahri. Si Fahri berdasarkan fakta yang ada di wacana ya. Olahraganya apa? Jogging dia. Jogging. Terus di sore hari, sore ya kan? Tepat setelah nganterin teman-temannya olahraga di Senayan. Jadi dia olahraganya di mana? Nggak tahu. Ya. Dia terlalu baik nih, dia nganterin teman-temannya olahraga di Senayan, baru dia jogging. Tapi nggak tahu tempatnya di mana, nggak diketahui di dalam wacana sore hari. Nah, siapa yang ngegocek di sini? Dia bukan di Senayan ya olahraganya ya, bukan nggak tahu di mana, pokoknya nggak ada di dalam soal, nggak ada di dalam wacana. Itu si Fahri. Terakhir ada siapa nih? Hafiz. Yoi. Hafiz. Ya, si Hafiz gemar olahraga jogging. Nah, dia udah pasti jogging, ya kan? Setelah pulang kantor beberapa jam sebelum senja, berarti dia senja. Oke, sambil minum kopi, ya kan? Tapi di mana olahraganya? Nggak tahu juga di mana. Yang diketahui Hafiz berkantor, pulang kantor dia jogging, tapi joggingnya nggak tahu di mana, ya kan? Belum tentu di Istora, bisa jadi dia joggingnya di Monas, gitu kan? Nah bisa jadi karena nggak ada keterangan di soal, gitu. Bukan aku. Nah ini ada ngaku kan si Hafiz juga tuh, Muhammad Aditya tuh, bukan salah berarti ya. Nah berarti kesimpulan ya, simpulannya apa? Mereka berempat olahraga di sore hari. Nih simpulannya nih, bentar saya ganti warna. Nah, ini sore hari mereka loh. Kok jadi begitu? Jadi sore hari lah ya pokoknya ya. Sore hari ini saya highlight aja deh, saya highlight. Nih, yang ini nih. Nah, sore. Semua sore dia. Berarti kita bisa jawab yaitu jawaban yang tepat adalah yang D. Yang A kenapa salah? Apakah semua gemar jogging? Si Anissa belum tentu, dia nggak jogging, ya kan? Berarti yang A salah. Mereka semua berteman, nggak ada keterangan mereka berempat berteman, nggak ada, ya kan? Bisa jadi mereka ya nggak ada keterangan. Kak, tapi kan Hafiz beberapa sebelum senja. Beberapa jam sebelum senja kan sore. Senja kan jam 6 nih. Beberapa jam berarti jam 4, jam 5 gitu loh. Ya. Jangan beberapa jam ngambilnya jam 1 siang, ya itu lama ya. Bukan beberapa saat, beberapa waktu, beberapa jam itu ya. Jadi bisa kita simpulkan ya beberapa jam sebelum senja ya sore. Gitu kan ya. Mereka semua berolahraga pada sore hari jawabannya. Yang C, mereka kerap berolahraga di Senayan. Sedangkan Fahri ya itu kita nggak tahu dia olahraganya di mana. Sama si Hafiz juga nggak tahu dia di mana olahraganya. Jadi salah. Ya. Jadi jawabannya yang D yang paling tepat. Jadi gitu ya. Oke. Sip. Aman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kok kegocek beberapa jam sebelum senja ya, it's okay, nggak apa-apa. Memang agak ini ya, agak menggocek-gocek di soal ini ya. Lanjut. Ya Allah, Sultan itu pakai filter bunga-bunga gitu. Udah, lanjut dulu ya. Nggak ada lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini dia. Simpulan lagi. Ini siapa yang nyoret-nyoret ini? Oh, nggak bisa dihapus itu. Lanjut ya. Ini ada soal ya, menentukan simpulan lagi ya. Manakah simpulan dari hasil pengamatan yang paling tepat? Nah, ini ada sebuah pengamatan ya teman-teman ya. Kita highlight dulu nih. Kezia dan Noval adalah dua orang arsitek yang bergabung membangun firma arsitek bersama. Jangan nanya, Kak, firma arsitek bersama apa? Jangan nanya itu, bukan konteks soal itu ya. Pada suatu hari terjadi ada perbedaan opini. Ya,
Itu dia, ada perbedaan opini di antara mereka berdua mengenai halaman rumah. Perbedaan opini ya antara mereka dua mengenai halaman rumah. Nah, Kezia mengatakan halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga, halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga terasa lebih luas. Nah, lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Ya, daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Sedangkan kalau si Naufal mengatakan halaman rumah yang asri ditanami lebih banyak ya, yang asri itu ditanami lebih banyak tanaman daripada halaman rumah yang gersang. Gitu kan? Nah, ada hasil pengamatan ya, ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Oke, kita susun premis-premis yang ada pada soal tersebut. Oke, ada pendapat Kezia, saya kasih Kak gitu ya. Kata si Kezia, sorry. Kezia, ada yang namanya Kezia di sini? Kok nggak bisa dihapus? Oh, bisa. Kezia memiliki pendapat atau opini, yaitu yang warna kuning ya. Halaman rumah yang banyak bunga. Adakah teman saya? Oh ya, teman saya kan saya nanya yang di sini. It's okay. Ayo fokus. Banyak bunga. Wait. Nggak bisa. Pointer saya jadi nggak bisa gini. Nah, geser. Banyak bunga. Wait. Kok nggak bisa pointernya? Nah, bisa. Banyak bunga sama dengan apa tuh? Kalau tadi soal tuh. Banyak bunga luas. Ya, terasa lebih luas. Gitu. Sedangkan pendapat Naufal premisnya seperti ini. Halaman rumah yang asri lebih banyak tanaman sama dengan banyak tanaman. Gitu guys. Sekarang dari pernyataan berikut mana pengamatannya belum ya. Pengamatannya ya. Kalau di hasil pengamatan bahwa rumah yang asri ini bener ya. Pengamatan rumah yang luas sama dengan halamannya lebih asri. Gitu. Rumah yang luas sama dengan asri daripada rumah yang sempit. Oke, simpulannya mana nih ya kan? Coba kita lihat dulu jawabannya. Hasil pengamatan memperkuat opini Kezia. Pengamatan luas itu asri. Sedangkan Kezia banyak bunga sama dengan luas. Berarti enggak nyambung. Gitu ya. Jadi yang A salah. Yang B, hasil pengamatan memperkuat Naufal. Asri banyak tanaman. Sedangkan pengamatannya luas itu asri. Jadi tidak memperkuat opini si Naufal. Gitu ya. Hasil pengamatan memperlemah opini Kezia. Enggak memperlemah ya. Tidak memperlemah juga. Hasil pengamatan memperlemah opini Naufal enggak juga. Jawabannya yang E. Tidak relevan dengan opini Kezia dan Naufal. Kenapa? Karena kalau Kezia ini banyak bunga, ini luas. Oke, luasnya bener nih. Ya. Tapi di sininya bukan banyak bunga nih pengamatannya nih. Tapi asri. Sedangkan asri ini si opininya Naufal, yang artinya kalau asri ini banyak tanaman. Nah, ini kan bunga ya, banyak tanaman bunga. Sedangkan di sini banyak tanaman. Ini dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Itu. Jadi nggak relevan lah ya antara premis-premis yang ada. Jadi jawabannya lebih ke yang E ya, teman-teman ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ayo, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke nomor 13 ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang nanya. Nah, nomor 13. Ini kok ada coretan? Bentar, bentar. Wah, nggak bisa dihapus lagi. Oh, bisa, bisa, bisa. Nah, oke. Lanjut, nomor 13. Ya. Oh, ada yang nanya nih. Ah, jam 8 ada kelas malam? Waduh. Ini. Oke, lanjut deh. Kan disuruh pakai nama asli. Ya ampun, rumah. Lanjut, lanjut. Oke, tinggal 3 nomor lagi kok ya. Audric, langsung aja kita lihat soalnya ya. Audric adalah seorang mahasiswa yang lagi ngejalanin program PKL di kampusnya nih. Fokus dari program PKL yang dijalankan adalah mencari solusi. Mencari solusi atas segala permasalahan yang dihadapi di desa tersebut. Ya. Dalam memonya kepada Audric, kepala desa hanya menyampaikan 2 permasalahan. Ya kan? Apa aja itu? Nih ada masalah 1, ada masalah 2 nih. Ya kan? Masalah 1, petani gagal panen. Ya, petani gagal panen. Masalah 2, warga desa mencari air ke desa lain jauh. Jadi sebuah masalah nih. Karena warga desa harus mendatangi desa yang jauh gitu ya, desa yang lainnya untuk mengambil air, itu kan sebuah masalah juga gitu ya. Lalu sebelum dapat mencarikan solusi, Audric harus menghubungkan nih kedua masalah tersebut. Kira-kira ada nggak sih hubungan dari dua masalah tersebut gitu kan, sehingga Audric dapat menyimpulkan hubungan antar kedua pernyataan tersebut sebagai berikut. Apa nih kesimpulan ya? Hubungan ya, hubungan itu kan, kalau hubungan kan sebab akibat ya, sebab akibat. Kalau sebab akibat itu kan rumusnya kan jika maka gitu kan, jika maka. Coba kalau pernyataan 1 itu penyebab, pernyataan 2 akibat, ya penyebab itu jika, akibat itu maka gitu kan. Jadi penyebab rumusnya jika, akibat bukan rumus ya, apa variabelnya ya, ini maka. Nah, coba kita susun. Nyambung nggak nih? Pernyataan 1 penyebab. Jika petani di desa penyair gagal panen, maka warga desa mencari air ke desa lain. Nggak nyambung. Jadi yang A salah. Ya. Bukan gara-gara gagal panen jadi nyari air. Nyari air karena air sulit gitu kan. Ya, yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Coba. Jika warga desa penyair mencari air ke desa lain, maka petani gagal panen. Nggak nyambung juga. Gagal panen bukan karena penduduk nyari air di desa lain, bukan. Ya, pasti ada penyebabnya. Jadi masalah-masalah ini dua-duanya akibat. Ya, bukan penyebab. Gitu. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Bukan penyebab ya. Masalah itu kan merupakan sebuah akibat. Gitu ya, gampangnya gitu. Jadi yang C salah. Yang D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari 2 penyebab yang tidak saling berhubungan. Atau yang E, nah ini ada 2 pilihan nih. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat, sama-sama akibat ya. Jadi bisa opsinya ada 2 kemungkinan. Coba kita telah lagi ya, dari suatu penyebab yang sama. Sekarang kita tanya, saya tanya nih, penyebab gagal panen ada apa aja? Yo, ya kan? Pasti bisa dari kemarau, kekeringan ya, kekeringan, bukan kemaraunya, tapi kekeringan yang disebabkan oleh kemarau panjang ya. Kekeringan. Gitu kan. Coba yang 2.
Hama. Oh iya, hama juga bisa ya teman-teman ya. Tambah hama satu lagi. Hama. Oke. Kalau mencari air ke desa lain penyebabnya apa? Udah pasti kekeringan. Ya kan? Kekeringan. Digusur. Hah? Kalau digusur dia bukan nyari air, nyari tempat tinggal, guys. Ya, mohon maaf nih. Kata ada yang jawab digusur. Bukan, kalau digusur bukan nyari air, tapi nyari tempat tinggal baru, ya, mohon maaf. Ya, masa digusur nyari air? Karena air, Kak, jadi Nah, bentar. Sama-sama ada masalah yang sama nggak di sini? Ada penyebab yang sama nggak? Ada ya, kekeringan ya. Atau gini deh, kalau penyebab gagal panennya itu banjir, apakah menyebabkan desa itu mencari air di desa lain? Enggak, kalau banjir kan airnya berlimpah ya teman-teman ya. Jadi bukan karena banjir. Apakah karena kalau gagal panen karena hama, apakah si warga desa jadi mencari air ke desa lain? Enggak juga kan? Jadi kalau sama-sama peristiwa kekeringan, kemarau panjang, ya sama-sama kekeringan, bisa nih jadi menimbulkan masalah-masalah yang sama. Ingat, ya ini masalah ini terjadi pada waktu yang sama, gitu kan? Situasi saat ini, nah itu dia perlu di highlight juga nih. Situasi saat ini berarti berbarengan nih, masalah ini datangnya berbarengan, ya kan? Kalau hama, oke, hama penyebab gagal panen. Tapi kalau itu terjadi gagal panen karena hama dan warga desa mencari air ke desa lain, itu bisa terjadi ketika situasinya nggak berbarengan, gitu loh. Tapi kalau situasinya berbarengan, udah pasti penyebabnya sama, yaitu sama-sama kekeringan. Itu yang harus di highlight juga. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu yang E. Ya, jadi bisa kegocek di D banyak banget pasti. Gitu. Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Kalau misalnya ini kan gak ada informasi gitu ya kalau Ya. apa namanya masalahnya bareng. Tapi kan bisa terjadi misalnya di waktu yang bersamaan sedang ada kekeringan dan di waktu yang bersamaan juga sedang ada hama gitu. Itu kan kalau gitu bisa aja jawabannya yang B, Kak. Bisa sih, tapi lebih make sense gitu ya. Walaupun memang nggak ada keterangan di soal sih, tapi bisa kita ambil kesimpulan dari sebuah masalah ini, yaitu sebuah masalah yang sama gitu loh. Jadi karena satu masalah ini bisa jadi menyebabkan dua masalah, kan bisa gitu ya. Walaupun memang ada kemungkinan gagal panen itu disebabkan oleh hal lain gitu loh. Tapi ketika ada masalah yang bisa bersama gitu, satu masalah ini menimbulkan satu penyebab ya. Ketika ada satu penyebab yang sama terus menghasilkan dua masalah yang bisa disebabkan oleh penyebab yang ini, ya udah itu yang lebih memungkinkan jawabannya gitu loh. Iya nggak sih? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Bisa ya? Jadi begitu guys. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Jadi memang banyak ya yang kegocek di D juga gitu. Tapi karena itu tadi penyebab satu ini mungkin nggak menyebabkan masalah satu dan masalah dua ini terjadi gitu. Dan itu memungkinkan kalau kekeringan dia gagal panen, kekeringan dia bisa mencari air ke desa yang lain gitu. Gitu ya. Jadi masih ada yang memungkinkan sama penyebabnya nih. Gitu. Jadi nomor 13 lebih ke jawaban yang E. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14 dan 15. Nah, ini logika data ya. Nah, kita harus cermat dalam melihat data. Nah, itu dia. Ya, datanya sudah jelas ya. Kayaknya kemarin saya di video pembahasan nomor 15 salah menyampaikan prosesnya, tapi jawabannya sama gitu ya. Nggak apa-apa, kita bahas di sini. Saya benarkan di sini, saya klarifikasi di sini gitu ya. Oke, berikut ini adalah data pengguna media sosial ya. Ada data media sosial F ya, sebut saja F gitu ya. Berdasarkan usia di suatu negara,
pada tahun 2017 dan 2019 dalam ribuan orang dalam ribuan orangnya nggak usah terlalu dilihat banget gitu ya. Kita lihat datanya aja ya. Ini ada usia 13 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39 dan sampai 50 sampai 59. Gitu. Kita langsung lihat pertanyaannya aja ya. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, nah ini dia yang harus di-highlight. Persentase peningkatan jumlah pengguna perempuan gitu. Nah, ini saya enter dulu biar agak ada space kelebihan. Oke. Persentase peningkatan jumlah pengguna perempuan gitu ya. Penggunanya perempuan aja yang kita lihat, ya udah yang tabel data laki-lakinya kita skip dulu aja. Kita fokusnya ke tabel data perempuan. Nah, bagaimana cara menghitung persentase peningkatan? Kalau ngomongin persentase peningkatan, rumusnya ya tahun terakhir, tahun akhir ya, berarti kan tahun akhirnya kan 2019 ya. 2019 jumlah penduduk wanita 2019 ya dikurangin jumlah penduduk awal di tahun 2017. Selisihnya berapa? Ya. Terus dibagi nanti ya. Jadi jumlah penduduk akhir ya. Penduduk akhir kok keluar ini mulu sih? Wait. Kenapa begini? Keluar editing terus. Sebentar. Penduduk akhir dikurangin awal ya, jumlah awal jumlah aja nih, pakai jumlah karena lebih general ya. Jumlah akhir dikurangin jumlah awal, tapi kayaknya udah pada tahu dong harusnya kalau ngomongin persentase peningkatan ya, jumlah awal ya dibagi jumlah awal dikali 100%. Gitu ya. Jadi ya udah kita bikin aja nih datanya nih 13. Yang pertama kan 13 sampai 19 tahun ya. 13 sampai 19 tahun ya. Ini ada mana nih? 19 tahun ini kan jumlah pengguna perempuan, berarti yang ini ya 160 ya. Berarti 160 dikurangin 130. Hasilnya berapa? Hasilnya 30. 30 dibagi 130 ya, dikali 100%. Hasilnya berapa nih? Ya, langsung. Kalau gampangnya gini, kalau ngomongin persentase ini ambil 10%-nya ya. 10% dari 130 kan 13. Ya, 20%-nya berarti kan 26. Nah, ini berarti di bawah 30 range-nya ya. Di bawah 30 sekitar 20 sekian. 20x lah ya persen. Ya kan? Karena kita cuma ngambil nilai tertingginya ya. Jadi nggak harus nilai pastinya. Diperkirakan aja. Karena ya berpacu dengan waktu juga kalian menjawab gitu kan. Sekarang 20 sampai 29. 20 sampai 29. Oke, kita lihat. Di 20 tahun jumlah penduduk wanita itu ada 150, dikurangin 140, berarti cuma 10 ya. 10 dibaginya 140 per 140 dikali 10%, sekitar 7%-an ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, 7%-an. Gitu. Ya. Berarti yang 20 sampai 29 udah pasti salah karena kan ada yang lebih tinggi nih. Ya kan? Gitu. Ini kita eliminasi dulu. Sekarang kita hitung dulu 30 sampai 39. Oke. Di usia 30 sampai 39 jumlah penduduk di akhir tahun di 2019 ada 110. Di 2017 ada 46. Berarti ada berapa nih peningkatannya? Ada peningkatan sebanyak 64. 64 per 46 dikali 100. Wah, ini udah 2 kali lipatnya lebih ya teman-teman ya. Ya, 2 kali lipat, 2 kali lipat lebih enggak? 46 tambah 46 92 ya, 2 kali lipatnya lebih ya. Ini udah pasti 200%-an lebih.
Ya. Kalau nggak salah ya, nanti hitung lebih detailnya. Udah pasti yang 19 sampai 9 tahun ini salah. Ya, ada yang lebih tinggi nih dibalap oleh 30 sampai 39. Kita hitung lagi 40 49. 40 sampai sekitar berapa persen nih? 2% lebih lah ya. 1,5 itu 10 kok 2 sih 20% lebih lah ya. Jadi salah juga. Atau dia nggak mungkin lebih dari 200%. Nggak mungkin melebihi 30 sampai 39 gitu ya. 50 sampai 59 nggak ada perubahan jumlah. Berarti 0%. Jadi udah pasti salah. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu 30 sampai 39. Diperkirakan aja, nggak usah ngitung detailnya gitu ya. Karena udah pasti kelihatan jawabannya. Nggak ngitung detail pun udah pasti kelihatan. Gitu. Karena kita berpacu dengan waktu. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya? Duh Kak, saya kemarin lupa nih Kak ngitung persentase peningkatan gimana? Ingat-ingat lagi. Ya, selisih dibagi jumlah awal ya dikali 100%. Itu persentase peningkatan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor terakhir. Oh, ada nih yang nanya nih. Kak, iya. Kenapa Aulia? Boleh. Maaf Kak, tadi macet. Tadi cara hitung selisihnya gimana? Tahun akhir, ya, tahun akhir, tahun yang setelahnya, dikurangin tahun sebelumnya. Itu kan ada perubahan, yang namanya perubahan gitu kan. Gitu. Kalau dia plus berarti perubahannya nambah, kalau dia malah berkurang berarti perubahannya mengalami pengurangan, minus jadinya ya. Penurunan jumlah, enggak, penurunan jumlah. Kalau itu ditanyanya penurunan jumlah, kalau penurunan jumlah enggak terjadi. Karena jumlahnya terus bertambah, kecuali di 50 sampai 59. Ya. Rumus persentase penurunan. Ini enggak ada penurunan dari tahun 2017 ke 2019, jumlah pengguna perempuan dengan jumlah pengguna perempuan di 2019 itu selalu bertambah. Berarti dia enggak mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan nih, misalnya ya di jumlah penduduk tahun 2017 ya misalnya itu 100. Di jumlah penduduk tahun 2019 ya jadi 80. Nah, itu baru mengalami penurunan. Ya, karena minus jadinya kan. Jadi minusnya berkurangnya berapa? 20. 20 itu berapa kalinya, berapa persennya dari 10? 20 itu 20%. Berarti mengalami penurunan sebanyak 20%, gitu aja. Kalau dia bertambah berarti mengalaminya kenaikan. Kalau dia berkurang ya dari 2017 ke 2019 dia malah berkurang, berarti dia mengalami penurunan gitu. Yang kita lihat kan kelompok umurnya ya. Ada lagi? Sama aja rumusnya, cuma kalau dia malah berkurang ya berarti jawabannya penurunan bukan peningkatan gitu loh. Oke? Ya. Bisa ya? Tadi logikanya kayak jumlah penduduk tahun 2017 ini 100. Jumlah penduduk tahun 2019 jadi 80. Berarti berapa? Selisihnya berapa? 20 ya. 20 per 100 sama dengan 20%. Berarti apa? Penurunan, bukan peningkatan. Penurunannya sebesar 20% gitu, guys. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, manakah pernyataan berikut? Oke, pernyataan berikut. No, soal terakhir nih guys. Jadi perhatikan dulu nih, jangan buru-buru mau selesai gitu ya. Pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan, predik, ya, memprediksi jumlah pengguna medsos F yang berusia lebih dari 60. Nah, kalau begini, kita tinggal lihat polanya. Ya, pola angka tersebut, ya. Pola perubahannya gitu ya. Coba kita lihat.
Jumlah pengguna media sosial F yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kita lihat dulu polanya. Apakah jumlah pengguna berjenis kelamin perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki ya. Kata yang A kan gitu ya. Kita lihat. Di usia 13 sampai 19, jumlah pengguna perempuan 130, jumlah pengguna perempuan 130, jumlah pengguna laki-laki 130, sama. Terus di tahun 2019 jumlah pengguna perempuan 160, jumlah pengguna laki-laki 150. Ya, ada selisih 10. Oke, di 2020 sampai 29 pengguna perempuannya 140, laki-lakinya 210. Berarti laki-lakinya jauh lebih tinggi. Ini lebih tinggi, ya. Ini sama, ya. Ini lebih tinggi perempuannya. Tapi di sini laki-laki jadi lebih tinggi ya. Berarti berubah. Terjadi pertumbuhan dari 13 sampai 19 ke 2029 terjadi pertumbuhan jumlah pengguna jumlah pengguna laki-laki untuk media sosial F ini. Oke, di 30-39 ada 46 pengguna perempuan, ada 74 pengguna laki-laki. Berarti laki-laki lebih tinggi, ya. Di 2019 perempuannya 110, laki-laki lagi jauh lebih tinggi. Ya, 40-49. Pengguna perempuan 15, pengguna laki-laki 23, jauh lebih tinggi laki-laki. Di 2019 19 perempuan, 30 laki-laki, lebih tinggi laki-laki. 50 sampai 59, jumlah pengguna perempuan 4, jumlah pengguna laki-laki 6, lebih tinggi laki-laki. 2019, jumlah pengguna perempuan 4, jumlah pengguna laki-laki 7, lebih tinggi laki-laki. Apakah di 60 tahun ke atas lebih banyak perempuan? Kalau kita melihat pola seperti ini, salah jawabannya. Karena ya di kelompok umur di 4 kelompok umur 20 sampai 59 itu jumlah pengguna lebih banyak laki-laki. Jadi yang A bisa kita simpulkan ini salah. Ya, gitu. Karena polanya ya yang dominan itu lebih banyak laki-lakinya dibandingkan perempuan. Yang B, jumlah pengguna media sosial F yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini masih memungkinkan. Tadi karena datanya sudah ada di atas itu ya. Sudah saya susun. Yang C, jumlah pengguna media sosial F yang berusia lebih dari 60 tahun lebih banyak daripada yang berusia 51 sampai 60. Kalau kita melihat polanya, terus terjadi penurunan setiap kelompok umur, ya enggak? Kalau kita lihatnya ya, ini laki-laki ya berarti ya. Berusia lebih banyak, jumlah ya. Lebih banyak daripada 51-60. Kalau kita lihat dari total jumlah pengguna ya, terjadi peningkatan itu hanya di 13, 19 atau 20, 29. Ini aja. Ya, totalnya meningkat. Sisanya mengalami penurunan. Berarti bisa kita simpulkan semakin tua ya, jumlah penggunanya akan semakin berkurang. Ya, semakin tua jumlah penggunanya semakin berkurang. Jadi ini salah juga. Yang D, sorry. Jumlah pengguna media sosial F yang berusia lebih dari 60 tahun sama dengan enggak sama. Ya, enggak bisa kita simpulkan. Kalau sama ini sulit kita simpulkan ya. Polanya sulit dilihat gitu. Jadi bisa kita simpulkan ini salah. Yang E, jumlah pengguna media sosial F yang berusia lebih dari 60 tahun lebih banyak daripada yang berusia 13. Salah juga. Gitu ya, karena 13 ini angkanya cukup besar. Ya, 13 sampai 19 angkanya cukup besar. Sedangkan semakin tua, wah angkanya nggak sampai 2 digit bahkan di sini ya, di jumlah laki-laki perempuannya. Gitu ya, bahkan ya totalnya nggak sampai 20.000 gitu kan. Agak sulit kayaknya untuk melampaui jumlah pengguna di 13 sampai 19. Jadi bisa kita pastikan ya, yang E itu salah. Jadi jawabannya yang memungkinkan adalah yang B. Ada yang mau ditanya? Boleh. Kak, kalau udah selesai vote bar dulu ya. Aduh, vote bar dong.
Suruh on cam semua. Aduh, takutnya ada yang nggak pakai kerudung gitu kan. Ya, jangan khotbah lah. Lu bisa aja Sultan, lu modus kan Tan ya. Lu aduh. Ketaker Sultan, modus-modus kayak gini nih ya kan. Lu pengen bilang aja pengen lihat teman-teman yang lain, ada yang lucu nggak gitu kan. Lu mah bisa aja Sultan. Oke, thank you kalau nggak ada pertanyaan ya. Semoga diberikan kesehatan semua biar bisa terus berlatih soal-soal TPS-nya. Semoga terus mendapatkan peningkatan progres nilai yang signifikan ya. Sampai ketemu lagi di TO-TO berikutnya ya. Bye-bye semuanya. Thank you, thank you. Terima kasih, Kak. Sama-sama, sama-sama. Thank you. Terima kasih Kak.